Dosen nyentri. Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di apresiasi drama itu bisa nggak gitu? Nyampe nggak? Berdiri di situ. Nanti kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang lebih tinggi, anaknya yang lebih tinggi. Kok lagi anak colok ayo aneh ini. Oke, di apresiasi drama hampir mirip di sosiologi ya. Cuman ini bedanya nanti diterapkan di drama. Kalau nanti feminisme akan diterapkan di semua karya sastra. Pakai pojokan ini agak kesulitan nanti nek pas aman ya, terlalu kecil. Oke, nanti saya besarkan sambil jalan ya. Hilang tadi. Oke, ini yang apresiasi drama ya. Nanti sosiologi kan presentasi. Kok hilang terus gitu? Kenapa? Ininya Pak. Hilang. Oke, jadi feminisme di sini merupakan pendekatan untuk kita mengkritik atau mengapresiasi karya sastra ya. Feminisme salah satu bentuk teori. Feminisme ini adalah teori yang berbicara tentang perempuan. Ya. Jadi kalau kalian ingin membicarakan perempuan di dalam karya sastra khususnya di drama, ya berarti pakainya teori feminisme. Di dalam materi hari ini nanti akan saya ulas beberapa teori feminisme. Beberapa itu berbeda. Satu gagasan satu sama orang yang lain itu berbeda. Ya.
Nah kalau ingin mencari feminisme itu kalau di drama itu bisa muncul di dialog, tokoh dan juga konflik. Ya. Jadi di deskripsi itu jarang kalau di drama. Mengapa? Karena deskripsinya itu biasanya hanya bentuk visual. Misalnya tokohnya menggunakan baju ini itu deskripsi itu tidak menggambarkan cerita kalau di drama ya. Beda kalau di naskah cerpen atau itu deskripsi itu masih menjalankan cerita, tapi kalau di drama itu adalah cara bentuk visual ya. Deskripsi itu berupa visual saja. Jadi misalnya nanti ruangan tiba-tiba gelap, deskripsinya bisa berisi begitu kalau di drama ya. Tiba-tiba setelah itu ada cahaya mulai masuk perlahan, nah isinya begitu. Atau deskripsi apa yang dilakukan tokoh ya. Misalnya Andi, deskripsinya untuk dialog Andi sebelumnya atau di atasnya gini ya. Nah dia mondar mandir sambil komat kamit. Nah itu hanya begitu saja. Nah setelah itu di dialognya dia berjalan saja sambil komat kamit ini. Kemudian ada beberapa kata nanti yang dimunculkan. Makanya kalau di deskripsi itu tidak bisa muncul gagasan apa dari deskripsi. Munculnya hanya pada dialog, konflik dan juga di tokohnya. Ya begitu dong ya. Terus ini kekecilan ya. Biar tak gedenya, biar berkak gini-gini nanti. 32 cukup. Nah. Teori feminisme ini terlepas dari pro dan kontranya, ini mengkaji tentang ketidakadilan gender. Ini terlepas dari pro dan kontranya ya. Jadi intinya teori ini lahir dari situ, dari pro dan kontra ya. Ketidakadilan gender, kemudian menelaah representasi dan posisi perempuan dalam teks. Ini teorinya, misalnya teori yang digagas laki-laki sama teori yang digagas perempuan itu juga akan berbeda posisi teksnya, posisi perempuan dalam teks maksudnya ya. Jadi nanti teorinya itu yang mencetuskan itu laki-laki, maka teks itu akan berubah juga ya. Bagaimana perempuan digambarkan, dia akan menang atau dia akan kalah, seperti itu berbeda ya. Bahkan teori A, B, C itu akan berbeda juga, memiliki kekhasan tersendiri apa yang ingin diselesaikan ya. Makanya nanti Pak, saya skripsi mau membahas tentang feminisme ya. Feminisme apa dulu, apa yang mau kamu kaji di dalam novelmu, di dalam cerpenmu, di dalam puisimu, di dalam dramamu, atau di dalam kehidupan nyata atau apa ya. Kalau dalam kehidupan nyata bisa nggak arah bahasa Indonesia menganalisis dari skripsi? Bisa nggak? Ini jurusan bahasa Indonesia, misalnya kekerasan perempuan di mana misalnya di tempat kerja, boleh jadikan skripsi jurusan bahasa Indonesia. Hah? Bisa nggak? Ayo coba ini bisa nggak? Kalian jurusan pendidikan bahasa Indonesia, bisa nggak? Jadi no skripsi, misalnya di tempat kerja bang A misalnya, kekerasan perempuan. Waalaikumsalam. Bisa nggak jadi skripsi ini arek pendidikan bahasa Indonesia? Bisa tergabung yang dianalisis kayak kan cuma kekerasan perempuan itu bisa dimasukkan ke kayak feminisme yang dikaji apanya. Tapi kan di sini kayak yang saya presentasikan ini untuk menganalisis karya sastra.
Yang saya presentasikan hari ini kan untuk drama. Drama itu genre karya sastra. Kemudian saya melemparkan pertanyaan, kalau mau menganalisis kekerasan di Bank X terhadap perempuan, dijadikan skripsi anak pendidikan bahasa Indonesia, boleh apa tidak? Tidak. Yang tidak angkat tangan. Satu dong. Yang lain boleh berarti. Boleh. Yang nggak menjawab berapa? Lebih banyak. Boleh kenapa ahlan? Karena yang boleh ahlan dan yang tidak boleh siapa? Kamu? Nah ini. Yang lain tidak menjawab. Berarti ragu-ragu. Karena itu Pak, feminisme itu termasuk dari apa cabang ilmu yang apa nih? Kayak tokoh itu gimana? Tidak bisa menjelaskan. Soalnya saya di artikel itu yang di Pak Wawan itu menganalisis feminisme. Oke, saya ulangi ya. Barangkali ahlan tadi datanya terlambat ya. Kalau yang saya presentasikan di sini adalah feminisme untuk menganalisis drama, gitu ya. Dan nanti di sosiologi, ya, kebetulan kan juga sama. Feminisme tapi untuk karya sastra kan lebih umum. Nah, boleh puisi, cerpen, novel, drama ya boleh. Tapi kalau ini yang saya presentasikan karena mata kuliahnya apresiasi drama, feminisme untuk drama. Kemudian saya melontarkan pertanyaan. Misalnya menganalisis kekerasan perempuan di Bank X dijadikan skripsi mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, boleh apa tidak? Nah ini menjawab tidak. Alan menjawab boleh. Masih boleh atau tidak boleh? Kenapa? Karena itu termasuk kita menganalisis tokohnya. Di sastra itu kan ada. Ini bukan sastra, tapi kejadian real di bank. Katakannya Bank X. Bank Uang itu. Iya. Bukan karya sastra ini, tapi di bank. Boleh apa tidak? Dijadikan skripsi jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Ikut Kekerasannya itu terhadap wanita atau wanitanya yang keras? kekerasan terhadap wanita. Feminisme itu kan salah satunya ketidakadilan gender. Ketika ngomong kekerasan itu kan juga termasuk di dalam ngomong soal perempuan. Kalau menurut saya itu ya boleh, tapi teorinya itu diambil dari apa namanya, kita mengadopsi dari penelitiannya yang di sastra. Di sastra kan ada tokoh, terus ada masyarakatnya, terus ada penulisnya. Jadi posisi wanita tersebut itu sebagai, Maksudnya penulisnya ini siapa? Yang dimaksud penulis itu siapa? Yang sama Ahlan disebut penulis itu siapa? ya, Yang dimaksudkan penulis ini siapa sama Ahlan? kalau di nanya Nggak, kamu tadi kan menyatakan penulisnya gitu. Maksudnya kalau penulis itu di siapa? sastra itu kan ada penulis, penokohan sama masyarakat. Kalau wanita tersebut yang di kejadian nyata itu sebagai, kalau diposisikan dalam sastra itu tokoh. Jadi kita dapat menganalisisnya itu lewat teori apa, feminisme juga dari tokoh. Jadi mengadopsi dari teorinya karya sastra. Tuh jawabannya. Oke, yang lain?
Tidak menjawab Pak, bingung, ragu-ragu, itu yang lainnya. Sudah ada 2 jawaban. Bentar tak perbesar dulu biar nanti bisa saya slideshow ya. Saya ingin menambah Pak tadi. Ya, oke, boleh. Jadi menurut saya itu kan kita belajar drama itu kan nggak cukup hanya drama terus praktek gitu ya. Jadi kita sebagai mahasiswa itu mendalami teori, bahkan itu tadi kita meneliti penulis terus penokohan yang ada di drama. Salah satunya tadi ada feminisme dan masyarakat itu bagaimana. Jadi di kejadian nyata itu kita itu menerapkan disiplin ilmu dari drama tadi. Jadi kan mungkin itu kayak drama di kejadian apa namanya nyata. Jadi kita kan ada drama apa ya enggak diarang. Kalau drama naskah itu kan itu ada ngarangnya, terus ada mengadopsi dari kejadian real. Nah, tadi kan mungkin penokohan yang dibangun tadi kan bisa diteliti lewat feminisme itu kan termasuk fenomena di masyarakat. Jadi fungsi kita belajar apresiasi drama yaitu untuk menganalisis kejadian di masyarakat. Jadi untuk skripsi ya bisa. Oke, tadi saya beri penjelasan ya biar ini semester berapa sih? 5. Berarti tahun depan ya mulai ngajukan skripsi ya, biar ada gambaran. Jadi gini, basic mengerjakan skripsi itu satu, harus ada pijakan mata kuliahnya. Oke, satu apa? Ada pijakan mata kuliah. Jadi kalau ada mata kuliahnya nganalisis apapun boleh. Yang penting ada pijakan mata kuliahnya. Tuh. Kemudian yang kedua, ya tadi kan masih abstrak misalnya. Kalau misalnya, nah sudah ada penjelasan nggak? Contoh tadi pijakan mata kuliahnya di mata kuliah apa? Ada nggak? Menganalisis kekerasan terhadap perempuan di Bank X. Apa yang pijakan mata kuliah itu kira-kira cocok dengan mata kuliah apa? Sosiologi. Kamu ada mata kuliah sosiologi? Ada? Tidak ada. Sosiologi sastra berarti objeknya sastra. Kalau sosiologi saja kan nggak ada. Ya, nggak ada ya. Tetapi apakah itu boleh apa tidak? Berarti boleh apa tidak? Kalau hubungannya ke sosiologi sastra nggak boleh. Tapi kalau kalian hubungkan dengan analisis wacana boleh. Analisis wacana. Jadi apa? Penelitian bahasa. Belum dapat mata kuliah analisis wacana ya? Nah nanti analisis wacana itu membuat kalian bergerak bebas. Ya. Tidak hanya di teks sastra,
Tetapi masuk ke bank itu bisa, masuk kemana saja bisa. Karena wacana itu luas. Ya. Yang penting apa? Ada medium bahasa di sana. Anu wacana itu kan berpijak di disiplin kebahasaan. Ya. Misalnya kalian mau membuat penelitian landscape iklan di Kabupaten Mojokerto, atau cek gak ombo-ombo karena Kabupaten Mojokerto kan ombo ya. Landscape iklan di kota Mojokerto, khususnya di Jalan Pahlawan. Maksudnya apa? Landscape itu, kalian tahu landscape? Reklame, bahasa iklan itu. Jadi bahasa periklanan yang ada di sepanjang jalan. Jadi biar kalian ada gambaran. Kok skripsi ini arek bahasa Indonesia kok ngunang luas. Misalnya ngambil reklame itu ya, landscape Jalan Pahlawan itu, kalian tahu nggak Jalan Pahlawan kota itu? Tahu nggak? Jalan Pahlawan itu kan setelah Jalan Jaya Negara. Ya, Jaya Negara itu asal Apuri. Ya, itu kan setelah rel sepur itu kan sudah bukan Jalan Pahlawan. Ya kan sedikit dong. Ngambil data, misalnya kalian tinggal moto sak jalan itu tok, selesai. Ambil data selesai. Setelah itu tinggal analisisnya. Gampang. Ya. Misalnya itu ambil landscape. Nah, misalnya mau tetap ganti stilistika. Ya, mata kuliah stilistika mau menganalisis tulisan di belakang truk. Ya. Kemudian tinggal metodenya mau dipilih mana? Menelusuri di Google atau metodenya yang lewat dari tanggal 1 hingga 31 ya, yang di depan UNIM saja. Jadi kalian nunggu di depan UNIM foto. Nah itu metodologi penelitian sudah dapat toh? Cara loh belum dapat, mungkin semester next ya. Metode penelitian itu cara. Jadi cara itu, metode penelitian itu cara, ya. Cara ngambil datanya, objeknya kayak gimana, itu kayak gitu. Sehingga nanti penelitian atau skripsi ini bahasa Indonesia itu varian. Enggak, arah-arah itu kekerasan batin kabeh. Janganlah ya. Nanti ini karena 1 tahun lagi baru skripsi, ya. Kalau sing kayak kakak tingkat kalian yang mau skripsi ini yang semester 7 itu kemarin dapat bocoran dari Kaprodi, saya podo kabeh judulnya, mau podo. Kenapa sih? Coba cari yang lain itu loh, cok sama, yang varian biar kaya. Misalnya yang suka bahasa, metode penelitian bahasa itu banyak, objek bahasa itu banyak. Ya. Misalnya, ya, mau analisis wacana bahasa iklan di kaleng, itu loh apa? Botol. Kamu punya botol apa itu? Le mineral sama aqua. Apa bedanya? Nah itu bisa diteliti, bisa dikaji. Orang bahasa itu luas sekali. Ya. Itu kebahasaan. Kemudian pemerolehan bahasa. Oke, ini ada pemerolehan bahasa. Misalnya untuk kalau diterapkan di sini sulit ya. Mungkin anak-anak bisa. Pemerolehan bahasa anak laki-laki dan anak perempuan usia mulai ngomong itu usia berapa? Anak kecil itu mulai ngomong usia berapa? 2. Ya 2-3 tahun. Usia 2 tahun antara laki-laki dan perempuan.
Misalnya, lu Pak, nyari anak kecil gimana? Kebetulan saya punya ponakan, satu laki-laki, satu perempuan. Tinggal dibandingkan. Ngamati mereka selama 1 bulan. Dia belajar kata ini dari mana? Ya. Kemudian pengucapan ini apa? Nah ini kan tinggal nanti kamu nggak paham kan anak kecil itu ngomong apa kan? Tapi ibunya, bapaknya paham. Nah itu ini misalnya, ya. Dia itu kamu nggak paham. Tapi kalau ditanyakan ke ibunya tahu. Ini berarti ini. Oh ini. Itu pemerolehan bahasa. Ketika anak itu ngomong bahasa. Ini kok nek misalnya sak kelas iku macam-macam lho, senenge jerek dosene oleh nguji. Kok konflik batin kabeh. Terus apa? Banyak. Misalnya pendidikan. Pendidikan pun itu banyak. Ya. Enggak hanya PTK. Demikian ya, misalnya kalian ingin meneliti kelas ini. Satu kelas saja mediumnya, saya milih teman satu kelas. Ya. Bagaimana pemahaman sastra anak semester 7? Ya. Pada mata kuliah ini. Ya. Kemudian kuantitatif. Ada bahasa loh. Nah, bahasa mediumnya objeknya sastra ya jadikan satu. Jadi pemahaman arek-arek tentang mata kuliah sastra itu dibuat tugas skripsi penelitian bahasa loh, relevan gak sama kan? Kemudian menganalisis satu kosakata baru di KBBI yang muncul di tahun 2025 atau di edisi berapa. Variasinya itu banyak. Oke, kembali lagi. Ini sekarang saya beritahukan ya, ini kebetulan kalian semester 5. Ini ada kosakata baru, takutnya nanti kalian nggak tahu. Kalau untuk huruf besar disebut apa? Kapital. Huruf kecil sekarang sudah ada. Kapitil. Ya, cek di KBBI. Ada. Ya. Biar anak bahasa Indonesia tahu. Ya. Jangan nanti kalian tahu itu dari orang yang bukan anak bahasa Indonesia dan kalian itu menertawakan itu. Loh, ini konyol. Kalian menertawakan ilmu kalian sendiri akhirnya. Ya, karena ini sudah disahkan dan masuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Ini huruf kecil dari dulu itu nggak ada penggunaannya. Dan baru tahun ini muncul, tahun baruan ini muncul kapitil namanya. Untuk penyebutan huruf kecil, penulisan huruf kecil. Nah, nanti kalau muncul di soal dan kalian apa ya kapitil, guru bahasa Indonesia gak paham, tulis menggunakan huruf kapitil. Kalau kalian gak paham kan lucu itu. Ini bidang kalian loh. Ya. Oke, itu kembali lagi ke materi. Jadi oh ini sudah ya. Nah, untuk drama, mengapa drama? Ya karena satu, mata kuliah kita apresiasi drama. Kemudian drama menampilkan relasi sosial secara tidak langsung. Ya. Kemudian konflik gender terlihat melalui aksi dan dialog. Dan itu harus dipahami. Aksi dan dialog. Deskripsi nggak ada. Ingat-ingat, aksi dan dialog. Kalau mau mengkaji drama itu di aksi dan dialog. Ya. Ngomong feminisme. Tetapi nanti kalau ngomong soal semantik itu hampir sama, semiotik itu juga hampir sama. Ya aksi, banyak aksi. Kalau semiotik mungkin di teks sama di aksi. Ya. Seperti itu. Tapi kalau hanya teks saja, di aksi tidak bisa.
Nah kebetulan ini nanti kan boleh pertunjukan di drama ya, tapi boleh juga naskah. Nah ini beberapa tokoh untuk feminisme ya. Ini kalau teorinya Simon itu perempuan sebagai lian, perempuan sebagai sosok yang lain ya. Nah kalau Virginia Woolf ya itu beda lagi, ruang dan suara perempuan ya. Berarti apakah nanti misalnya di UNIM, katakanlah di UNIM, apakah ada ruang khusus untuk perempuan? Jangan didefinisikan ruang itu ruang begini ya. Ketika kita ngomong ruang itu berarti tidak hanya tempat ya. Ruang misalnya ada kesempatan dan lain sebagainya. Itu definisi ruang. Jangan ruang itu hanya gini aja ya. Dan suara perempuan. Nah ini kan beda. Antara Simon dengan Virginia saja sudah beda. Ya. Nah, kemudian untuk lain juga beda lagi. Ya, hipnokritik. Ya. Jadi bagaimana ya sikap-sikap di dalam perempuan ini disuarakan. Nah kalian mau menyuarakan yang mana? Kalian mau membahasakan yang mana? Kalian mau mengkaji yang mana? Di situ teori baru dipilih. Pak, caranya bagaimana? Berarti pahami objek dulu. Kalau objeknya karya sastra, di dalam karya sastra yang mau kalian kaji isinya tentang apa? Ya. Jadi kalau sudah semester 7 kalian harus siap judul. Buatlah persiapan 3 judul. Jangan kalau ngomong karya sastra ya, kalau ngomong karya sastra kemudian kalian mau meneliti mengajukan karya sastra 1-2 minggu diperintah Kaprodi membuat judul skripsi, kemudian yang dipilih jadi judul sastra. Wah itu jelas ngawur. Kayak 2 minggu ya, makanya jelas ngawur. Kenapa kok bisa begitu? Ya, kekuatan membaca karya sastra 2 minggu ini kalau kalian belum pernah membaca misalnya, ini ngawur. Terkecuali ngawurnya ngambil tugas dari kuliahnya dulu. Sebenarnya inspirasi itu banyak loh. Kalian kan sudah punya berapa? 6 simpanan kan? 6 semester simpanan pendidikan bahasa sastra. Ya kan? Tugas-tugas dulu itu loh dari semester 1. Nah itu kan bisa dijadikan tugas skripsi. Sehingga untuk 2 minggu ngawurisasinya itu bisa diterima. Mengapa? Kalau membaca objek karya sastra itu kan dibaca dulu, biar tahu isinya, terus buat judulnya, ya kan gitu. Jadinya nanti ngawurnya tepat. Jadi semester 7 itu buat planning judul. Ya. Kira-kira kalau mau penelitian itu lebih suka ke pendidikan atau ke bahasa? Atau ke sastra? Pak, saya gak mau yang keluar-keluar. Semua ketiga-tiganya gak keluar bisa. Penelitian pustaka tiga-tiganya bisa. Yang miris itu, saya yang miris, ini jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Hampir tiap tahun itu minim sekali, bahkan nggak ada penelitian pendidikan. Ini jurusan pendidikan bahkan. Itu yang miris. Jadi kalau sedang tren itu ya satu angkatan bahasa semua, kemudian sastra semua. Kenapa sih kok tidak ada yang memilih penelitian pendidikan? Itu kan jadi ada suaranya masing-masing loh, 3 pijakan. Ya nantilah, saya harapkan kelas ini bisa varian idenya. Pak, saya bingung, kalian kan punya dosen wali deh. Nah,
tanya dosen wali, karena ketika mengajukan skripsi kan belum punya dosen pembimbing, betul? Nek bingung tanya siapa, ya tanya dosen walinya, dosen pembimbing akademik. Ya, siapa dosen pembimbing akademiknya? Oh, jadi 2. Ya tinggal tanya ke dosen walinya. Kalian kan selama ini mungkin jarang memanfaatkan dosen wali ya, konsultasi atau apa kan enggak. Sering, yang sering 1 berarti, yang lain cenderung tidak. Jadi gitu. Naik kembali lagi. Sekarang misalnya penerapannya, kita ngambil citra tokoh perempuan, bisa. Relasi kuasa, bisa. Bahasa dialog yang patriarkis, bisa. Ini selalu contoh diambil dari teori feminis. Ya. Nah, kemudian apa yang dianalisis? Tokoh dan penokohan, dialog dan konflik, latar sosial dan budaya. Ini bisa dimasuki itu. Ya. Kemudian ketika menerapkan feminisme pada drama, itu caranya gimana? Ya diidentifikasi tokohnya. Ya. Kemudian relasi gender dalam konfliknya, misalnya konfliknya itu antara perempuan sama perempuan, atau perempuan sama laki-laki, atau perempuan dengan tempat kerjanya, atau perempuan dengan keluarganya, atau perempuan dengan sekolahnya. Nah itu setiap orang, walaupun kadang ya misalnya begini, satu objek ya dianalisis feminisme, tapi orangnya berbeda dan ini orangnya kreatif, nggak akan sama. Ya. Makanya kadang ada satu novel dulu sudah pernah diteliti di kampus A, kampus B, kampus C. Kalau sekarang ya itu enak untuk mencari ini pernah diteliti tidak novel ini. Kita tinggal memasukkan di Google, khususnya ke Google Scholar. Oh belum, novel ini belum ada yang mengkaji. Ya, gampang. Jadi gitu cara ngeceknya. Kenal toh Google Scholar? Sudah punya akun Google Scholar toh? Nah, sekarang enak tinggal ngecek, misalnya mau meneliti novel, meneliti film, meneliti musik hampir gak ada, belum pernah, jarang. Film ada, musik belum. Ya, meneliti musik sama dengan meneliti puisi karena teksnya kan sama. Ya. Meneliti iklan itu juga belum ada. Ya. Coba misalnya kalian suka apa sih? Sudah punya kesukaan nggak? Fokus nggak? Sampai detik ini punya? Belum? Saya mau suka mata kuliah apa sih? Kecondongan yang gampang didekati, kalian dekati itu mata kuliah apa? Dari 3, ya coba dipetani awal EDW sekarang kan semester 5 ya. Saya itu lebih suka ke pendidikan, ke bahasa atau ke sastra. Ditanyakan ke dirinya sendiri. Nek bingung dilihat nilainya, nilai saya yang bagus itu di mata kuliah apa. Kemudian ditelisik lagi, apakah benar nilai saya bagus di bahasa, apakah benar saya menguasai kebahasaan. Oh ternyata saya di sastra. Dulu keberuntungan saja, tiba-tiba dapat A misalnya. Oh milih, ya itu coba ditekuni lagi. Dari bahasa yang memungkinkan saya punya bukunya. Yang punya bukunya mata kuliah apa, nah, itu gampang lagi. Ketika nggak bisa nanti nggak perlu bingung lagi nyari buku. Yang paling banyak bukunya mata kuliah apa saya. Nah itu paling enak lagi. Kenapa? Ketika gak iso belajari, ada yang dipelajari. Nah biar mata kuliah ini nggak beli buku, mau skripsi ngambil itu, laren golek buku ini waktu nentek. Jadi intinya di buku sama sumber referensi ya di situ. Jadi kalau kalian sudah memilih, kan mengumpulkan dari sekarang. Kalau misalnya setelah ya mata kuliah semester 3 dulu ingin saya jadikan skripsi, tapi saya nggak punya bukunya, kan masih ada waktu mengumpulkan gitu loh.
sehingga skripsi dalam satu semester bisa lulus itu gak pontang-panting ya. Itu kemudian tafsir ideologi patriarki atau perlawanan itu bisa. Ini untuk feminisme. Gagasan-gagasan seperti ini itu kalian nggak akan menemukan kalau kalian nggak membaca. Ya, ini saya sarikan yang sering muncul di dalam penelitian feminisme ini, topik ini ya. Misalnya kalau ke budaya Jawa seperti ini berarti. Nah ini muncul di budaya Jawa biasanya, di tokoh-tokoh yang ngomong soal budaya Jawa. Tokoh perempuan dibatasi peran domestik. Maksudnya paham? Domestik kan? Lokal, rumah, pawon. Tuh. Ya kalau di novel-novel dengan budaya Jawa ini kerap ditemukan. Jadi perempuan nggak boleh ini itu cukup ya wis SMA mari, setelah itu kok di omah ngenteni pinangan datang. Nah di tokoh-tokoh untuk di sastra itu kerap muncul, di drama kerap muncul ya. Perlawanan melalui dialog kritis ya. Sekarang kan perempuan sudah mulai boleh berbicara ya kan. Nah biasanya kalau kritisnya kadang kan nggak ngomong, hati-hati juga. Kritisnya kadang perempuan itu juga nggak ngomong soal suara perempuan, tapi mengkritisi ketidakadilan. Nah itu nggak bisa. Tapi kritisnya ini memperjuangkan hak seorang perempuan, itu boleh masuk ke feminisme. Tapi kalau kritisnya misalnya ketidakadilan, kritis tentang politik yang bobrok, nggak boleh. Ini kan ngomong feminisme lain lagi, nanti ke politik gitu. Jadi hati-hati. Jadi benar-benar dilihat. Intinya kalau mau pakai teori feminisme berarti ngomong perempuan, itu garis besarnya. Baru nanti ada garis kecil. Nah, misalnya ini konflik antara tradisi dan kebebasan perempuan. Nah, kalau ngomong-ngomong novel-novel tradisi, cerpen tradisi ini banyak ditemukan ya. Nah, kalian bisa ngulik-ngulik begini. Ya, asik. Nah, pertanyaan kritis misalnya ini, apakah tokoh perempuan memiliki suara di dalam cerpen itu? Tinggal dibaca. Ada enggak? Atau perempuan di situ hanya sebagai objek intimidasi saja? Misalnya ini feminisme juga bisa diterapkan di iklan. Teori feminisme. Ya. Ya kalau di cerpen apakah perempuan di situ itu diberi suara atau dia dihadirkan sebagai objek seksualitas? Nah, kalau kalian maksudnya objek seksualitas itu seperti apa, Pak? Kalian pernah melihat iklan yang dibintangi perempuan? Ya. Di situ perempuan sebagai ya, itu maksudnya. Mereka perempuan-perempuan yang di iklan itu cenderung tertentu apa terbuka? Itu. Nah, orang-orang penggerak feminisme akan menentang hal begitu. Ya. Siapa yang dominan dalam konflik? Misalnya dalam cerpen, ya dalam drama, misalnya dalam novel, misalnya dalam puisi. Pak, puisi apakah ada konflik? Ada tokohnya? Ada. Ada yang ada dan ada yang tidak. Ya kalau di dalam drama konflik yang dominan antara laki-laki dan perempuan, yang menang siapa? Kok yang menang laki-laki? Ya kalian mau membahas ini. Kalau walaupun yang menang laki-laki digarap feminisme boleh, Pak, boleh. Kalau yang menang perempuan digarap feminisme boleh, boleh. Mak hasilnya kan berbeda nanti. Ya hasil analisisnya dong ya. Nah kemudian nilai gender apa yang ditawarkan dalam drama. Nah ini general sekali. Ini maksudnya itu pasti setiap drama pasti ada ini nilai gender apa yang ditawarkan.
Ini gampang, maksudnya spesifik. Nah kalau pertanyaan kritis yang pertama sama yang kedua, ini kalian akan menemukan sesuatu, menyuarakan sesuatu. Gitu. Ya. Karena tugas seorang perempuan kan begini. Tugas perempuan yang pertama itu apa sih? Mempersiapkan diri sebagai pendidik kan? Baik kuliah atau enggak kuliah, itu tugas perempuan yang pertama. Jadi karakternya, pengalamannya harus banyak perempuan itu. Ya kan? Dan saat ini sekarang itu saya sudah mulai melihat banyak penyimpangan. Ya, tugas pertamanya ditinggalkan, menjalankan tugas yang lain. Maksudnya, ya, kan banyak wanita karir. Tugas pertamanya untuk mendidik anaknya itu dititip lombai. Benar nggak? Banyak nggak sekarang? Itu banyak sekarang. Ya, dia memilih berkarir. Ya. Itu pertumbuhan anak itu berbeda. Kalau ibunya yang didik sampai mbak sing didik itu sudah beda. Berkarirlah, tapi jangan karir kalian yang pertama sebagai perempuan jangan dilupakan. Ya, bisa kok memilih, bisa. Pilihan itu kalian yang memilih. Boleh berkarir tapi jangan melupakan karir yang pertama ini. Ini nanti bahaya. Bah, anak itu adalah nanti yang memegang peran di publik. Kalau dia karakternya nggak mateng, ya nanti keluar dia jadi nggak mateng. Kalau nggak mateng ya nanti akan menciptakan kemudorotan. Berangkatnya dari rumah. Ya, kuncinya di mana? Di ibu. Jadi karir boleh, tapi karir pertama itu. Saya salut kepada teman saya sekarang menjadi dosen. Sekarang juga menjadi dosen. Ya. Dia memilih meninggalkan karir dulu untuk membesarkan anaknya. Anaknya sudah mulai besar. Kan fase kritis di dalam Islam itu usia berapa sampai berapa? Maksimal kan 12, pendampingan paling penting. Iya. Kalau balas itu setelah itu kan sudah mulai tahu ya. 12 itu sudah balik laki-laki. Sudah. Perempuan lebih cepat ya. Perempuan lebih cepat ya. Iya. Kalau sekarang ini semakin cepat kayaknya perempuan. Kita lihat SD itu loh, kok bentuk fisiknya sudah berubah ya anak SD sekarang. Nggak tahu itu faktor apa yang mempengaruhi. Kalau dulu kan kadang SMP ya, bahkan kadang SMA baru menstruasi. Kalian dulu menstruasi SD, SMP, SMA? Wah, SD sudah ya. Genzi nih Pak. Genzi nih benar. Nah ini nggak tahu ya, banyak faktor ya. Kalau dulu itu kan lama-lama ya orang Cimangi dulu. Kalau zaman saya dulu itu SMA, anak perempuan itu SMA. Yang paling terlambat maksudnya, paling itu SMP. Kemudian relevansi untuk pembelajaran itu apa? Jadi melatih kepekaan gender. Nah, kepekaan gender di sini memahami drama sebagai kritik sosial. Ini untuk relevansi pembelajarannya. Ketika kita hubungkan ke prodi, ya. Kemudian yang terakhir sebagai simpulan, ya, bahwa dengan menggunakan feminisme itu kita bisa membaca ideologi di dalam teks drama atau kehidupan sosial khususnya tentang posisi perempuan. Gitu. Ya. Jadi sekarang kan gara-gara perjuangan feminisme dulu itu perempuan sekarang kan boleh berkarir di luar domestik. Ya.
tetapi karena tidak ada controlling, ya, yang domestiknya dianggap bukan karir. Dan gitu. Sekarang kan sudah mulai terbalik. Dulu diperjuangkan, setelah diperjuangkan malah ditinggalkan yang utama, yang urgent. Ya. Jadi ini saya berpesan banget untuk kelas ini, berkarirlah, tapi karir yang utama jangan dilupakan. Ya. Sekarang ini personal ya, pertanyaan pribadi saya kepada perempuan-perempuan yang ada di kelas ini. Ya. Ketika kalian ingin berkarir, yang dicari apa? Yang ingin kalian dapatkan apa? Kan nggak melulu soal uang kadang ya. Ya. Tapi kalau misalnya uang, kalau kalian menikah, uang itu sudah diberi kok sama suaminya. Ya. Maka nanti untuk berkarir itunya kalau misalnya uang, ya itu gampang mungkus saat ini. Tapi kalau bukan soal uang, nah ini yang berarti dia itu punya ideologi agak tinggi kalau nggak soal uang. Jadi kan kayak gitu. Jadi prioritaskan. Kalau misalnya soal uang, ketika nanti punya anak, berhentilah dulu. Setelah anaknya sudah balik, ya berkarir lagi. Pak, kan nanti saya sudah tua. Gak mau. Gini loh, rahasianya itu, publik itu akan selalu mengapresiasi perempuan. Percaya. Misalnya yang melamar antara laki-laki dan perempuan gitu ya, biasanya yang dipilih perempuan dulu. Ini publik kita seperti itu. Ya. Jadi misalnya posisi apa? Akuntan, posisi admin. Nah, admin jelas laki perempuan ya. Nah, posisi apa lagi? Misalnya untuk produksi dan lain sebagainya. Kalau ada posisi yang lamar laki-laki dan perempuan, yang dipilih nanti pasti perempuan. Laki-laki, nek rasionya 10:1 baru nanti laki-laki. Kenapa? Karena 9 itu untuk kecekatan, yang 1 untuk angkat-angkat, untuk yang berat-berat. Kenapa? Karena laki-laki biasanya molornya lebih gede. Ya. Ketekunan itu kan dipegang oleh perempuan ya, wilayah publik ya. Tapi ini kasusnya berbeda kalau orang terlatih. Laki-laki bisa lebih tekun dari perempuan kalau terlatih. Apapun yang terlatih ini bisa membolak-balikkan keadaan. Ya, itu ada yang ditanyakan, silakan sebelum kita akhiri. Teori feminisme itu, Iya. misalkan ada dialog seorang laki-laki yang mengatakan perempuan dengan mungkin bahasa kasar ataupun merendahkan bahasanya perempuan, itu apakah tokoh laki-laki itu dikaji atau teori feminisme ini hasil pembahasan itu cukup perempuan semua? Bisa. Jadi kan begini, kekerasan, yang ini ngomong soal kekerasan. Nah, kekerasan nanti semakin banyak aspek yang dikaji, semakin bagus analisisnya. Jadi misalnya kekerasan itu satu perempuan, kemudian yang memberi kekerasan tadi antara laki-laki itu juga ada, perempuan juga ada. Misalnya kalau kamu ngambilnya perempuan semua, ya perempuan yang keras dengan perempuan, kemudian ditambah lagi perempuan yang dikerasi oleh laki-laki sama yang satu, ya 1 sama 2 itu kan lebih kompleks, yang ada 2. Jadi semakin banyak aspeknya, semakin bagus analisisnya. Jadi penelitian feminisme bukan berarti fokusnya hanya perempuan, ya. Tetapi ngomong soal perempuan. Ngomong soal perempuan itu kan nggak berarti harus perempuan semua objeknya kan, ya kan? Nah misalnya ngomong dari feminisme, bagaimana pandangan laki-laki terhadap perempuan berhijab. Itu ngomong kekerasan fisik loh gitu.
Iya kan? Tapi yang ditanya kan enggak, itu laki-laki semua objeknya nanti misalnya wawancara. Tapi topiknya kan ngomong soal perempuan. Enggak harus topik perempuan, objeknya juga perempuan, bisa objeknya laki-laki. Kayak gitu. Yang saya amati kan di rumah makan kan banyak laki-laki yang menghujat perempuan, mengatakan yang kekerasan atau si Ani. Iya. Makanya di teks itu saya menemukan ya banyak wacana-wacana seksualitas dan gender. Kayak gitu. Kebetulan akhirnya dari konsep awal itu sampai terakhir itu kan berubah karena tokohnya nggak mumpuni, jadi berubah terus konsepnya. Sebenarnya itu secara konsep itu gender dan seksualitas. Makanya dari dialog bagaimana Ani bersikap dengan teman perempuannya, Ani dengan teman laki-lakinya, Ani dengan laki-laki semuanya, itu dia bersikap seperti itu. Nah ini ngomong seksualitas. Nah, kayak gitu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Cukup? Jika tidak ada, maka untuk mata kuliah apresiasi drama cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.